Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bagaimana Desmond selaku komisaris kita, sudah semua mahasiswa kita lengkap hadir, Desmond? Sudah, Pak. Baik, sudah semua lengkap hadir pada perkuliahan kita hari ini ya. Pada pagi hari ini mengalami perkuliahan kita, saya minta membawakan dalam doa adik kita Cici Ritonga ya. Baik Pak, baiklah Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita mengawali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa, di mana atas segala pertolongan dan kemurahan Tuhan hingga kami beroleh kesehatan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kami bisa berkumpul di perkuliahan kami hari ini, walaupun itu melalui virtual seperti biasanya. Ya Tuhan, berkati aktivitas kami ini, berkati dosen kami yang memberikan materi ini kepada kami, agar kami dapat menerima materi itu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ilmu yang kami peroleh Tuhan, agar menjadi bekal bagi masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu, dan terlebih menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih adik. Ya, pada perkuliahan kita minggu lalu, perkuliahan kita yang pertama, kita sudah belajar tentang apa itu konsep dasar sosiologi agama ya, itu perkuliahan kita yang pertama. Nah, pada perkuliahan kita yang pertama, saya sudah menyampaikan tugas kepada adik-adik. Ada 3 pertanyaan saya bagikan. Jadi sebelum kita masuk kepada materi kita yang kedua hari ini, saya akan bertanya dulu kepada adik-adik tentang apa itu tugas yang sudah Anda jawab ya. Mengapa agama perlu bagi Anda? Bagaimana Sonia? Berikan dulu pandanganmu. Mengapa agama perlu bagi Sonia? Baik Pak, izin memberikan tanggapan. Agama itu perlu bagi saya pribadi, karena melalui agama kita dapat menguatkan iman kita, menjadi sumber penguatan dan peneguhan bagi kita, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga melalui agama juga kita boleh mengenal Sang Pencipta kita, serta menyembah Dia. Maka dari itu, hal itulah yang membuat saya sangat membutuhkan agama, Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Bagaimana adikku Saryani, berikan dulu pandanganmu. Mengapa agama perlu bagi adik? Baik Pak, saya akan menjawab mengapa agama itu perlu dalam kehidupan saya. Bagi saya pribadi Pak, agama itu adalah sebagai salah satu hal yang mengarahkan. Agama itulah yang menjadi acuan hidup saya. Dengan adanya agama, itulah menjadi pedoman hidup saya. Saya akan berperilaku sesuai dengan agama yang saya anut. Misalnya Pak, dalam agama itu kita diajarkan untuk misalnya saling mengasihi, baru itu loh Pak, saling mengasihi. Dengan cara itu, makanya saya mengatakan agama menjadi pedoman hidup saya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawaban-jawabannya. Berarti agama itu sangat penting. Sekarang saya mau tanya kepada adik kita Monita Borubarus ya. Apa manfaat agama bagi Anda? Apa manfaat agama bagi Anda? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi saya sendiri, di mana Pak, agama itu adalah berasal dari kata Sanskerta, di mana artinya itu tidak kacau. Manfaatnya bagi saya adalah Pak, di mana agama bisa menjadi tumpuan atau acuan hidup saya, agar saya dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Baik.
Apa manfaat agama bagi Prima? Ya. Pak pendapat dengan teman-teman lain bahwa agama merupakan bukan cuma hanya acuan. Baik, bagus. Sekarang saya mau tanya lagi kepada adik kita Ernita. Ya. Ernita, apa dampaknya apabila ada orang yang tidak beragama? Menurut saya pribadi, Pak, orang yang tidak memiliki agama itu satu karakternya tidak baik, dan kedua mungkin arah hidupnya itu tidak jelas, Pak. Begitu menurut saya. Terima kasih, Pak. Baik. Karina, apa dampaknya bila ada orang yang tidak beragama? Sama seperti teman lain, Pak. Mungkin hidupnya akan kacau karena di dalam agama kan kita diajarkan untuk saling mengasihi. Mungkin jika manusia tidak beragama, manusia tidak akan memiliki kasih dan hidupnya kacau karena tidak ada arah yang ingin dituju. Seperti itu, Pak. Baik. Itulah tadi tugas yang sudah adik-adik kerjakan pada pertemuan kita minggu lalu. Itu juga buka pertemuan kita hari ini. Ya. Di mana hari ini kita membahas objek kajian ya. Bisa kita lihat di dalam screen saya bagikan kepada adik. Bisa ditampilkan di dalam ada gambar sosiologi agama pertemuan kita. Baik, kita lihat. Bisa sosiologi agama kita. Bisa ditampilkan dia, host kita. Oke, baik. Iya, baik. Kita lanjut ya. Inilah dia pertemuan kita, slide kita yang sudah dilihat dalam Zoom kita hari ini. Ya, silahkan berikan dulu gambaran adik tentang gambar ini, Dek.
Anita, berikan dulu komentarmu tentang gambar ini. Baik. Perkumpulan dari semua perwakilan ada Dari dua agama beberapa- lainnya, Pak. Begitu. Tadi beberapa atau tokoh-tokoh dari agama dengan beberapa masyarakat yang menandakan bahwa objek kajiannya yaitu Pak. Terima kasih. Baik, ya. Bagaimana pandangan adik kita? Berikan dulu pandanganmu, Dek. Menurut saya, Pak, dari gambar yang saya lihat, sama seperti yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa di sini terdapat sebuah perkumpulan di mana ada perwakilan dari setiap agama dan ada juga masyarakat, dan kita bisa lihat bahwa mereka terlihat rukun. Terima kasih. Baik, iya betul. Jadi inilah dia, tokoh-tokoh agama itu kan diberikan, Anda lihat di dalam layar ini, dia kan di atas, duduk di atas, sedangkan jemaat itu, ya lihat di bawah itu banyak beragam-beragam jemaat, baik latar belakang pendidikan, baik latar belakang suku, baik latar belakang sosial, ekonomi, ya mereka bertanya kepada tokoh agama. Inilah tokoh-tokoh agama yang ada di atas, ya. Sekarang kita mau melihat dalam kaitan itu apa yang menjadi objek dari agama. Ya. Nah, kita lanjut slide kita yang kedua, objek formal. Untuk mengetahui secara jelas teologi agama, kita perlu, kalau teologi itu mempelajari, kita lanjut kembali slide kita, ya. Jadi menurut kajian ilmiah, ya, menurut kajian ilmiah, tadi sudah dikatakan teologi itu mempelajari ayat per ayat, sedangkan sosiologi itu kita mempelajari bagaimana praktik-praktik keagamaan yang dilakukan. Nah, sekarang kita lihat dalam slide ketiga, apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli, baik ahli sosiologi maupun ahli-ahli yang berhubungan dengan agama. Agama itu adalah fenomena universal. Tadi sudah adik-adik katakan, kenapa orang melakukan agama? Ya kan? Kenapa agama perlu? Apa manfaat agama dan apa dampak bila tidak beragama? Ya kan? Maka agama merupakan fenomena universal karena semua orang beragama. Kita lihat agama di Sumatera Utara, termasuk di, ya kan, beragam-ragam agama. Apa dikatakan cuac? Ekspres dalam contoh, ada seorang laki-laki, misalnya si Desmond, dia mau mengungkapkan rasa hatinya, ya kan? Mengungkapkan rasa hatinya. Pasti dia ada rasa cinta, tidak mungkin dia tidak ungkapkan. Betul nggak itu? Siapa? Si wanita baru. Kalau ada rasa cinta, kalau tidak diungkapkan gimana? Tidak.
Baru-baru itu lebih baik Pak, bisa diungkapkan atau diulangi soalnya dipendam? putus-putus, Pak. Kalau menurut saya, Pak, lebih baik diungkapkan, Pak. Nah, kenapa kalau tidak diungkapkan bagaimana dia? Kalau dipendam-pendam, Pak, bisa jadi sakit, Pak. Nah, itu. Nah, seperti itulah. Bagaimana, Prima? Kalau ada rasa cinta nggak diungkapkan? Sakit, Pak, tidak tenang. Nah, sakit kan? Seperti itu juga kita. Ekspresi keagamaan itu, kalau tidak kita ungkapkan, begitu besar kasih Tuhan, maka kita bersyukur melalui doa, melalui ibadah. Itulah makanya dikatakan agama itu adalah ekspresi pengalaman dalam Tuhan. Dalam bentuk pemikiran apa? Ungkapan tempat, ya. Atau satu tokoh agama, para hamba Tuhan, para rasul, dia kan mengungkapkan, diungkapkan dalam bentuk pemikiran. Memang betul waktu itu Tuhan itu membuat makanan 5 roti, 2 ikan, makan semua orang, katanya kan. Jadi bagaimana kok bisa makan? Dituliskan. Itu kan ungkapan, ya kan. Kemudian dalam bentuk tindakan agama bagaimana? Dalam bentuk tindakan ada tokoh-tokoh yang diyakini sebagai orang hebat, bisa mengadakan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu kan tindakan. Kemudian dalam bentuk persekutuan apa? Tiap minggu kita mengadakan ibadah. Itu adalah ekspresi keagamaan kita. Ya kan? Kita lanjut dalam slide keempat. Nah, apa itu? Agama menjadi bahan pemikiran para penganutnya, seperti dalam bidang yang beragam. Pertiga dia berfilsafat. Siapa pencipta? Siapa dicipta? Apa yang dihasilkan oleh pencipta dan apa yang dirasakan oleh yang dicipta? Itu mulai dia berfilsafat. Teologi, bagaimana berteologi? Berteologi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dia mulai berteologi. Allah menciptakan. Bagaimana cara Allah menciptakan? Dia melakukan kritik terhadap teks. Itulah teologi, ya kan? Kritik terhadap teks. Nah, sejarah. Bagaimana peradaban adalah berasal dari, misalnya manusia Batak berasal dari Pusubuit, itu mungkin. Bagaimana penggalian terhadap situasi itu? Contoh, ya itu. Sejarah mulai mengkaji itu dari tahun pada abad ke-14, ke-13 ada ditemukan sekelompok manusia di sini. Maka mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Berbentuk apa? Berbentuk penyembahan-penyembahan. Bagaimana? Kenapa dikatakan bisa ada ditemukan kawan? Ada juga tempat-tempat berdoa daerah-daerah sekitaran Pusupuit, baik di Limbong, baik di Sagala, baik di tempat-tempat yang lain. Itu kan contoh, yaitu sejarah, bisa melihat itu menjadi sebuah tinjauan sejarah atau titik nol peradaban Islam. Dulu kalau kita kenal di SMP, pelajaran SMP, SMA, itu titik nol peradaban Islam adalah Samudra Pasar. Tapi sekarang titik nol peradaban Islam di mana? Udah di Barus. Nah, ini kan sejarah berulang. Kita tahu perkembangan sejarah itu setelah diadakan penelitian psikologi. Kenapa orang melakukan agama, psikologi? Karena dia itu apa? Stres. Maka dia pergi ke gereja yang bertepuk tangan, ya kan? Pergi dia ke gereja bertepuk tangan. Betul nggak itu, Saryani? Mana lebih banyak sekarang anak muda pergi ke gereja yang monoton atau yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan, Pak. Kenapa mereka pergi ke gereja yang tepuk tangan? Kalau menurut saya, Pak, karena merasa lebih terhibur, suasana ibadahnya lebih hidup, Pak, kalau tepuk tangan. Seperti itu, Pak. Nah, itulah aspek psikologis, ya kan? Aspek sosiologi bagaimana? Aspek sosiologi berbicara agama, kenapa dia
berkumpul beribadah bersama dengan di gereja? Oh, karena saya mau bersatu, bersekutu dengan saudara-saudara saya seiman. Itu semua keluarga saya. Kalau saya tidak bersekutu, nanti saya tidak ada apa? Tidak ada komunikasi dengan masyarakat. Itu aspek-aspek sosiologi. Apalagi aspek antropologi. Kenapa agama penting? Karena agama itu menjadi sebuah bagian dari budaya. Contoh apa? Contoh misal ketika saya itu berdoa, saya itu sudah melakukan juga ritus-ritus keagamaan. Contoh dalam agama-agama Malim, ya kan? Dalam agama-agama kepercayaan itu juga berhubungan dengan keagamaan. Nah, kajian terhadap agama ada yang menekankan aspek ajaran dan ada yang menekankan gejala keagamaan. Nah ini, ada yang menekankan ajaran. Yang menekankan ajaran itu apa? Yang menekankan ajaran itu, itulah tadi seperti teologi contoh. Menekankan gejala keagamaan itu apa? Yang menekankan gejala keagamaan itu, itulah contohnya sosiologi. Begitu ya. Sekarang kita lanjut slide 5. Agama dalam kajian ilmiah juga berbicara tentang posisi sosiolog dalam kajian keagamaan, memahami makna yang diberikan oleh penganut agama terhadap agamanya sendiri, dan berbagai hubungan dengan struktur sosialnya dan dengan aspek budaya lainnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itu, sosiologi juga mengkaji hubungan makna yang dianut oleh para penganut agama terhadap agama sendiri dan berbagai hubungan agama dengan struktur sosial dan aspek budaya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita mau kaji satu-satu. Penganut memahami makna contoh agama dalam perspektif sosiologi makna. Bagaimana makna agama terhadap saya? Tadi sudah kalian bilang agama itu akan membuat kacau kalau tidak ada agama. Seperti tadi dikatakan adik-adik, agama itu membuat saya lebih merasakan dekat dengan Tuhan. Itu kan komentar-komentar Anda sebagai penganut agama, sebagai masyarakat. Jadi ada makna-makna berbeda dari setiap individu atau dari setiap masyarakat. Sama seperti orang, kalau tidak berminggu pada ibadah pukul 10, itu rasanya dia nggak berminggu. Masih ada nggak seperti itu dirasakan? Di daerahmu, Sonia? Kalau nggak jam 10 dia nggak berminggu, itu nggak berminggu aku katanya. Ada nggak gitu Sonia? Ada Pak. Ada kan? Gitu. Kalau nggak jam 10 nggak berminggu, kalau sore nggak ibadah. Nah ada juga berbicara tentang hubungan agama dengan struktur sosial. Nah ini hubungan agama dengan struktur sosial, ya kan? Bagaimana si Cici Ritonga, ya? Ini hubungan agama dengan struktur sosial Cici. Kalau di kampungmu masyarakat rata-rata yang gereja di HKBP itu kelasnya bagaimana? Menengah atas atau menengah bawah? Atau gabung? Pada umumnya kebanyakan yang di HKBP kan Pak, yang saya lihat kebanyakan kelas menengah seperti itu Pak. Iya. Tapi ada juga yang bawah tapi nggak kalah banyak seperti itu Pak. Nah itu jadi ada berhubungan dengan struktur sosial. Apalagi kalau Anda pergi nanti ke Jawa, ke daerah Jawa, Jakarta, itu rata-rata itu adalah orang bekerja HKBP, GKPI, itu berhubungan dengan struktur sosial. Ya kan? Nah, itulah yang kita kaji dalam sosiologi. Kemudian ada aspek budaya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini. Bagaimana menurutmu Desmond situasi orang sekarang ibadah online? Berikan dulu komentar. Yang melaksanakan ibadah online. Menurut saya Pak, lebih banyak masyarakat pada umum sekarang itu kuliah online sangat antusias Pak. Dalam ibadah online, apakah kamu lihat kusuk dia beribadah atau lebih ibadah offline dia lebih kusuk ibadah? Untuk saat ini lebih ke online Pak. Ya, karena situasi COVID ini orang semua beribadah dalam
online. Nah, itu juga menjadi sebuah kajian. Bagaimana, apakah ibadah online menimbulkan masalah? Contoh begini, banyak karena ibadah online, koleknya berkurang, ya kan? Betul nggak itu, Anita? Ya, bagaimana kolekte gereja bertambah kalau ibadahnya online? Apakah semua mau transfer? Kan enggak, kan? Bagaimana, Ernita, pandanganmu mengenai itu? Kalau untuk kolektenya Pak, kayaknya kalau tentang transfernya kurang tahu Pak. Tapi lebih bagusnya Pak waktu di gereja ibadahnya lebih teratur seperti itu Pak. Nah, itulah dia, kalau ada kecanggihan teknologi tidak dibarengi dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, itu kan menimbulkan masalah sosial ketika terjadi ibadah online, kolektenya nggak online, orang tidak memberikan kolektif. Jadi apa untuk kebutuhan daripada pemenuhan kebutuhan daripada gereja. Nah, itulah dia, ya. Nah, jadi seorang sosiolog agama tidak harus mengidentifikasinya dirinya sebagai penganut agama, tetapi tidak perlu menghindar dari agamanya. Nah, ini, jadi ini perlu dipahami. Apabila Anda sebagai mahasiswa sosiologi agama, kita itu tidak perlu sosiolog agama itu mengidentifikasi kita sebagai penganut agama kita. Tidak perlu terlalu fanatik. Saya adalah sebagai Kristen sejati. Saya adalah sebagai Islam sejati. Enggak. Tapi kita itu tidak perlu juga menghindar. Memangnya saya sebagai Kristen. Kristen, saya lakukan kehidupan saya sebagai orang Kristen. Tidak fanatik. Begitulah dia. Karena sosiologi itu, kita itu ilmu yang bebas nilai, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut slide 6. Agama dan kajian ilmiah. Tugas dasar sosiologi agama bukan untuk mengerti esensi metafisik agama, ya. Tetapi hanya mempelajari aspek sosial, yaitu data empirik yang dapat diverifikasi dengan panca indera menyangkut perilaku individu dan kelompok. Nah, ini. Jadi kita tidak berhubungan dengan metafisik agama, ya. Misal begini, metafisik agama itu ada wahyu, ada roh bekerja, ada mujizat. Itu bukan kajian sosiologi agama, tapi kajian daripada sosiologi agama adalah mempelajari aspek sosial, ya, yang dapat diverifikasi. Contoh, ya, sosiologi kan kita mengenal sosiologi itu menggunakan metode kuantitatif. Itu adalah secara prinsip sosiologi, ya. Tapi secara berkembang setelah sosiologi berkolaborasi dengan ilmu-ilmu sosial lain, contoh antropologi, kita juga sudah menggunakan metode kualitatif dalam penelitian. Maka ketika kita melakukan data empirik, ya, kita melihat misal di dalam gereja, kenapa tingkat partisipasi jemaat tidak hadir? Nah, kenapa malas orang marminggu, ya? Bagaimana Karina pendapatmu? Bagaimana kenapa orang malas marminggu dalam gereja? Mungkin karena tidak suka melihat penatuannya mungkin, Pak. Nah, tidak suka melihat penatuannya. Bagaimana Monita, guru barus? Kenapa orang tidak merminggu? Kalau menurut saya Pak, kenapa orang nggak merminggu? Mungkin karena di kondisi sekarang ini Pak, di mana ekonomi menurun, jadi mereka lebih memilih pergi kerja ke ladang Pak daripada merminggu. Seperti itu Pak. Oke. Bagaimana Pak, pandanganmu? Kenapa orang tidak dalam berminggu lagi dalam ibadah? Baik Mbak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, dari pengalaman sendiri, banyak orang yang nggak ke gereja itu mungkin ada konflik dari antara sesama gerejanya juga Pak, atau nggak dikatakan sama ruas itu, ada yang nggak sama enakan, ada juga pengaruh seperti itu Pak. Yang kedua mungkin banyak yang nggak dari pengaruh dari majelisnya mungkin Pak, kalau dikatakan yang pembawa khotbah mungkin mereka kurang seret, mungkin dikata itu bisa Pak. Ya,
Bagaimana Prima, pandanganmu? Kayak terjadi ketua gereja memilih kan Zoom-nya unlimited. Baik, kita lanjut ya. Ya itulah banyak itulah yang menjadi data dapat diverifikasi dengan perilaku tidak merminggu. Kita melihat tadi karena banyak tadi kalian sampaikan. Nah, itulah datang ke gereja. Oh, ternyata terjadi yang menuruni. Itu salah. Orang yang hadir harusnya kalau 100 kakak 3 kali 100 sudah 300 yang hadir harus keluarga contoh, ya kan? Ya kan udah 150. Nah, kenapa gitu? Jadi kita bisa mengukur. Itulah sosiologi, kita menggunakan pengukuran. Kita ukur dengan menggunakan tadi kualitas, menggunakan yang kita verifikasi. Dan itulah kajian dalam sosiologi agama. Nah, sosiologi agama dalam kaitannya tidak bermaksud membedakan agama itu benar dan salah, melainkan melihat bagaimana agama itu mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Nah, itu kita memfokuskan pada dimensi sosial dari agama dan aspek-aspek agama yang mempengaruhi perilaku dan individu dan sosial. Dimensi aspek agama, ya. Oke, kita lihat perspektif yang digunakan dalam sosiologi. Data empirik dan objektif. Jadi tadi data sudah saya bilang kan, data yang jelas. Kalau ada 100 kakak, kok 50 yang hadir dalam perminggu. Harusnya kan yang jelas itu. Kalau nggak jelas datanya itu bukan sosiologi, ya kan? Kemudian jangan karena kita pro kepada satu agama, misal Anda sebagai sosiologi agama, kita doakan nanti adik-adik ini ada yang bekerja di lembaga bekerja ikan dia membuat suasana tidak harmonis di dalam gereja. Nah, itu juga Anda harus objektif. Jangan karena Anda pro kepada pendeta A, itu kawan-kawan Anda meneliti, Anda sampaikan ke pimpinan sinode GKP bahwasannya pendeta A ini nggak bagus. Majelisnya memang nggak bagus di wilayah Tapanuli. Pendetaannya terus disalahkan. Padahal pendetanya ya tidak mau melaksanakan mutasi, SK mutasi. Nah, itu jadi harus objektif, ya kan? Kemudian
Sosiologi agama hanya berurusan dengan fakta yang dapat diobservasi. Nah, ini harus Anda pahami. Berhubungan dengan fakta. Kalau tidak berhubungan dengan fakta, nggak usah diobservasi. Contoh begini. Yang agama itu. Tapi fakta yang bisa diobservasi. Kenapa orang rajin ke apa? Sekarang ini kan lagi tren ya, pergi ke mahligai, ya, mahligai. Tahu mahligai di mana? Di Barus, tahu kan? Ada yang di Barus ini? Ya, itu kenapa orang pergi ke Barus? Oh, ternyata orang mau ke Barus, dia itu mau dapat berkah. Mau dapat berkah, maka dia sering ziarah-ziarah. Kemudian ketika dia mau dapat berkah, dia juga mau jalan-jalan. Itu kan aspek-aspek sosiologis, ya kan? Itu bisa diobservasi, ya kan? Nah, kemudian ada lagi perbedaan bagaimana sosiologi agama bersikap objektif. Ini yang berbahaya. Apalagi adik-adik ini sekarang mau menyusun skripsi. Jangan dimasukkan kepercayaan pribadi Anda dalam studi. Termasuk penelitian, ya kan? Misal, saya meyakini perilaku-perilaku masyarakat itu berhubungan dengan ajaran agama Kristen yang begini-begini. Itu nggak bisa kalau kita sosiologi, ya kan? Nggak bisa kita paksakan keyakinan kita masuk ke dalam penelitian. Tapi yang harus kita masukkan dalam penelitian adalah real dalam masyarakat. Kalau masyarakat meyakini misal adalah mereka melakukan suatu kegiatan itu berdasarkan keyakinan mereka dalam skripsi Anda seperti itu. Jangan Anda sampaikan bahwasannya yang dilakukan oleh masyarakat itu prinsip sosiologi. Nggak ada sosiologi itu salah dan benar. Ya, tidak ada sosiologi itu salah dan benar. Dalam prinsipnya adalah semua yang dilakukan masyarakat itu ada dasarnya masyarakat melakukan itu, sehingga masyarakat itu bisa melakukan praktik-praktik itu seperti ya kan? Menurut Saryani, ziarah kubur itu bagus apa enggak? Kalau menurut saya, Pak, menurut agama yang saya anut, kebetulan saya agama Kristen dan di gereja HKBP, kalau di ajaran saya yang saya tahu hingga saat ini, Pak, itu benar, Pak, menurut agama yang saya anut. Seperti itu, Pak. Karena menghormati yang orang-orang yang lebih tua, kan? Iya, Pak, sesuai dengan tita kelima, Pak, menghormati orang tua. Seperti itu, Pak. Betul, tita kelima. Nah, sekarang saya tanya lagi. Monita Boru Purba, sudah datang? Nah, Monita Boru Purba. Bagaimana? Kamu kan dari sudut Pentakosta. Bagaimana kamu lihat ziarah kubur? Kalau di tempat saya kan Pak, menurut ajaran karismatik, kami bisa ziarah Pak, tapi dengan syarat tidak bisa bawa yang namanya gini Pak, bawa buah-buahan seperti itu Pak. Kami percaya kalau yang namanya yang sudah meninggal itu arwahnya sudah di surga seperti itu. Jadi ziarah khusus cuma membersih-bersihkan tanpa bawa rokok, bawa makanan-makanan begitu. Ziarah kubur bagi orang yang tidak dengan orang yang HKP atau aliran mainstream. Ziarah kubur bagi kami lain. Ziarah kubur bagi kami adalah tidak boleh bawa makanan, ya. Tapi beberapa gereja-gereja masih ada ziarah kubur bawa makanan, bikin rokok, ya kan? Nah, begitu. Itu kan persoalan-persoalan yang juga menjadi sebuah hal yang menarik, objektif, real di dalam penglihatan kita. Itu juga menjadi sebuah kajian-kajian dari sosiologi agama. Coba kalau Anda pergi ke Jawa,
Itu makam-makam Wali Songo itu, makam-makam Wali Songo itu selalu dikunjungi oleh peziarah. Itu juga menjadi persoalan, suatu kajian yang menarik bagi sosiologi agama. Makanya prodi sosiologi agama itu banyak dibuka oleh UIN di Jawa. Karena hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan itu banyak sekali di Jawa, ya kan? Nah, itu kan objektif. Nah, kemudian sosiologi agama menurut Berger dan Lukman melihat agama sebagai fenomena kebudayaan. Nah, ini masuk lagi kita lebih dalam. Fenomena kebudayaan seperti tadi dikatakan Saryani, di kampungnya itu gak salah orang berziarah kubur, ya kan? Gak ada salah di situ fenomena. Karena apa? Karena apa Saryani? Karena budaya kan, Saryani kan? Iya, Pak. Ya, pernah nggak kamu dengar istilah Mangarihiti? Istilahnya nggak pernah dengar, Pak. Nah, ayo siapa yang tahu itu Mangarihiti katanya? Nah, orang Batak. Mangarihiti itu kalau sudah hari bulan 4 Paskah itu Mangarihiti itu kan menjadi sebuah masyarakat. Apa nilai-nilai yang terkandung? Kenapa mesti di Mangarihiti? Oh, supaya menghormati leluhur, menghargai jasa-jasa leluhur yang sudah lebih dahulu mendahului. Itu kan sebuah kajian yang menarik. Ya, sejauh itulah, sampai sejauh itulah sosiologi agama itu. Ya kan? Nah, jadi sosiologi agama itu adalah fenomena kebudayaan. Saya kemarin ada mahasiswa bimbingan saya Boru Purba, ya kan? Ada di sini kan, adik kita, Monita kan? Boru Purba, ya. Boru Barusnya, Boru Barus kan? Nah, Boru Barus. Dikatakan dia sistem kebersihan, ya. Termasuk dikatakan si Monita Boru Barus, ada kalau mau masuk istana nggak boleh haid, iya kan? Bagaimana Monita? Berikan dulu pandanganmu mengenai itu. Iya Pak, jadi di salah satu tempat wisata di Bakara Pak, itu namanya Istana Makam Singamangaraja. Di sana Pak ada peraturan yang sudah diikuti dari dulu gitu Pak, dari dulu-dulu kala, di mana kalau orang yang baru, perempuan yang sedang mengalami datang bulan atau masa menstruasi tidak boleh masuk ke dalam Pak. Begitu juga dengan orang yang baru saja Pak, memakan daging B2 seperti itu Pak, tidak boleh masuk ke dalam Pak. Itu contoh. Itu ada hubungan agama dengan budaya. Itulah dia yang seperti dikatakan Simonita tadi. Itu menjadi kajian yang menarik. Maka saya katakan kepada Simonita, ketika dia membuat skripsi mengenai sistem kebersihan di daerah wisata Bakara, ya kan, kecamatan Janji Raja, Bakti Raja, ya, kecamatan Bakti Raja, saya katakan kepada dia, sistem kebersihan itu termasuk yang seperti itu, kebudayaan. Itu kan termasuk sistem kebersihan. Kalau dalam penelitian kita sosiologi agama. Nah, itu. Jadi ada hubungan fenomena agama dan budaya. Begitu juga kepada orang Islam, ya kan? Tidak boleh wanita yang haid melaksanakan ibadah sholat. Contoh, ada peraturan-peraturan itu, ya. Nah, sekarang kita lanjut agama dalam kajian ilmiah. Kate Robert, pendekatan sosiologi agama memfokuskan kajian pada perilaku individu dalam kelompok keagamaan, baik perilaku ritual dan proses sosial, kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan, baik pembentukannya, kegiatannya dan kelangsungannya, dan konflik antar kelompok keagamaan, baik internal suatu agama atau antar agama. Jadi
dengan siapa Anda melakukan kegiatan ritual itu, apabila ritual tersebut dengan orang lain, mengapa harus dilakukan, dan ketiga, berikan pandangan Anda tentang pengaruh sosial dilakukannya ritual keagamaan bersama dengan orang lain. Saya rasa itu ya 3 pertanyaan pada adik-adik. Pada pertemuan kita hari ini kita akan menyimpulkan ya. Jadi akan saya simpulkan pertemuan kita ini dan diskusi kita hari ini. Yang dapat saya simpulkan adalah fungsi sosiologi adalah menjelaskan konsekuensi simbol-simbol terhadap perilaku. Kemudian, agama merupakan sistem kultural dan sosial yang diinternalisasikan dan diwariskan secara turun-temurun. Warisan-warisan itu menjadi sebuah kebudayaan dan kajian-kajian sosiologi agama yang lainnya itu dapat diukur menggunakan metode-metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam beberapa agama seperti agama-agama di luar agama Kristen, kebudayaan dan agama menjadi sebuah hukum bagi masyarakat. Saya rasa itu menutup perkuliahan kita hari ini. Saya minta satu orang membawa dalam doa, Karina Habiahan. Baiklah, sebelum kita menutup perkuliahan, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Bersyukur kami buat hari ini Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami. Kami telah selesai melaksanakan perkuliahan kami. Biarlah apapun yang telah kami pelajari hari ini, apapun yang telah kami dengarkan dari Bapak dosen kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan Bapak dosen kami, Tuhanlah yang tetap memberikan kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengajari kami. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Amin. Amin. Baik, silahkan di ini rekodnya.